GS is all about performance, technology, and style. All the best bits, all the bits that are going to put a smile on people's face can all be traced back to these cooler elements of the bike. Suzuki SV650 adalah motor yang masuk dalam kategori street bike kelas middleweight dan sudah menyandang gelar tersebut kurang lebih 23 tahun, yang waktu itu pertama kali dirilis pada tahun 1999. Ya, meskipun waktu itu posisinya sempat digantikan oleh SFV650 Gladius pada tahun 2009 sampai 2016, sebelum akhirnya SFV650 di stop produksinya akibat modelnya dianggap kontroversi dan tidak menarik karena konsumen sudah terlanjur suka dengan model dari SV650, dan pada akhirnya membuat Suzuki berhenti menjual SSV650 Gladius dan kembali memproduksi lagi SV650 yang berinkarnasi menjadi generasi ketiga dan mulai masuk ke pasar roda 2 di tahun 2017. Nama SV650 semakin populer ketika Suzuki memperkenalkan varian SV650X yang bergaya cafe racer dan bisa diterima dengan sangat baik di Eropa. Beberapa hal yang membuat Suzuki SV650 tampak ikonik adalah sasis teralis dan mesin V-twin yang membuat motor ini terlihat mirip seperti Ducati Monster, tapi versi hemat. Ditambah dengan lampu bulat dan suara mesin khas V-twin yang semakin menguatkan kesan Ducati Monster. Lewat sekilas, wah Ducati Monster tuh, padahal ya Suzuki. Ya meskipun swing arm kotak dan suspensi teleskopik gak bisa bohong ya. Maka dari itu, Suzuki SV650 sering disebut sebagai alternatif buat yang ngebet pengen punya Ducati Monster tapi budgetnya terbatas. Mesin V-twin yang ada pada SV650 ini juga dipakai pada motor Suzuki V-Strom 650 yang merupakan versi adventure, dan mesin ini adalah salah satu mesin yang galak di kelasnya karena mesin ini dipakai di balapan Moto America Twins Cup dan bahkan memenangkan kejuaraan selama 3 tahun berturut-turut bersama Chris Paris 2018, Alex Dumas 2019, dan Rocco Landers 2020. Ini adalah bukti kalau mesin SV650 adalah mesin yang tidak bisa diremehkan. Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa SV650 kok pakai fairing di balapan Moto America Twins Cup? Ayolah, udah pernah saya bahas di video sebelumnya, bahkan sampai 2 kali loh. Oke, lanjut. Saat memasuki tahun 2022, SV650 generasi ketiga ini tepat menginjak usia yang ke-5 tahun. Yang artinya, sudah seharusnya mendapatkan pembaharuan supaya tetap bisa bersaing dengan kompetitor di pasar otomotif roda 2. Karena selama 5 tahun ini, Suzuki hanya memberikan penyegaran pada corak warna. Dan seperti mendengarkan keinginan dari para konsumen, akhirnya pada event EICMA 2022, secara mengejutkan Suzuki memperkenalkan GSX 8S yang disinyalir akan menjadi suksesor SV650. Sebenarnya nggak secara mengejutkan sih, lebay aja bahasanya. GSX 8S dipamerkan bersamaan dengan Suzuki V-Strom 800DE yang dalam tanda kutip keduanya memiliki model mesin yang sama. Dan kabarnya, kedua motor ini akan mulai dijual pada awal tahun 2023. Yang menarik di sini adalah Suzuki terlihat totalitas dalam mendevelop GSX 8S karena Suzuki benar-benar merombak secara keseluruhan, mulai dari segi desain, teknologi, model sasis, mesin, dan komponen yang terlihat lebih mewah dari SV650. Bahkan dua komponen yang kita kritik di awal tadi, yaitu suspensi dan swing arm, ini di-upgrade juga dong sama Suzuki. Suspensi depan jadi upside down, dan swing armnya pakai aluminium dengan model yang kelihatan lebih mahal. Suzuki masih tetap mempertahankan mesin 2 silinder, hanya saja konfigurasi mesinnya diganti dari V-twin menjadi inline 2 silinder. Tapi putaran cranknya menggunakan 270 derajat yang mirip seperti mesin crossplane MT-07. Ada dua kemungkinan alasan kenapa Suzuki merubah konfigurasi mesin V-twin ke inline parallel twin 270 derajat. Yang pertama, Suzuki mungkin tidak ingin terlalu kehilangan karakter mesin V-twin dari SV650 karena mesin inline parallel twin 270 derajat punya suara yang mirip seperti mesin V-twin dan karakter torsinya juga dikenal sama-sama kuat di putaran bawah. Lalu alasan yang kedua adalah Suzuki sedang mengikuti tren pasar yang lagi ramai sekarang ini. Karena seperti yang kita tahu, mesin twin cylinder 270 derajat kelas middleweight sekarang ini lagi naik daun. Sebut aja ya, sesama pabrikan Jepang, ada Yamaha MT-07 dan Honda CB750 Hornet yang terbaru. Sedangkan untuk pabrikan Eropa, lebih banyak lagi yang pakai mesin parallel twin 270 derajat. Ini artinya, Suzuki sudah punya nyali dalam meramaikan persaingan. Bukan sekedar punya nyali ya, tapi juga penuh persiapan dan pemikiran konsep yang sangat matang.
Beda dengan Suzuki Indonesia yang dengan PD-nya dan tanpa pikir panjang membawa motor matic super cantik sebagai bahan materi roasting yang ujung-ujungnya menambah beban pikiran marketing. Oke, next, untuk sasis sudah tidak menggunakan tralis lagi ya. Sasinya dibuat lebih kompak dengan subframe belakang yang bisa dilepas pasang. Lalu untuk desain, GSX 8S benar-benar sangat beda jauh dengan SV650. Kalau SV650 memiliki sedikit konsep retro, maka GSX 8S justru menggunakan konsep pure modern dan memiliki desain yang benar-benar jauh dari ciri khas Suzuki yang selama ini kita kenal sangat absurd sekali kalau bikin desain motor. Dan di sini, Suzuki sepertinya sudah mulai berani dalam menciptakan desain yang lebih bisa diterima, dengan membuat sebuah desain motor yang memiliki karakteristik baru. Meskipun model headlampnya emang agak mirip sama GSX S1000 ya, tapi untuk garis desain secara keseluruhan, GSX 8S sangat jauh berbeda dari GSX S1000. Nah, desain seperti inilah yang seharusnya diadopsi sama GSX S150 kalau kedepannya nanti misalnya mau di facelift. Misalnya lo ini. Soalnya Suzuki Indonesia sekarang ini lagi, udahlah kagak usah di roasting. Kalau mau diambil dari sisi positif dari pembahasan yang sudah saya jabarkan, ini seharusnya menjadi titik awal dari era baru Suzuki ke depannya nanti. Apalagi mereka udah cabut dari MotoGP ya kan? Yang seharusnya mereka bisa mengalokasikan sumber dana dan SDM mereka supaya lebih totalitas dalam mendevelop motor supaya bisa lebih diterima oleh konsumen. Biar nggak terus-terusan jadi bahan roastingan ya kan? Dan kalau misal motornya laris dan bisa lebih diterima oleh konsumen, otomatis mereka bisa memperbaiki finansial perusahaan yang kabarnya sekarang ini sedang kurang sehat. Dan terakhir, yang jadi pertanyaan adalah, apakah Suzuki SV650 produksinya akan segera dihentikan dan posisinya akan digantikan oleh GSX 8S? Sebenarnya sampai video ini diupload, Suzuki sendiri belum memberikan pernyataan resmi bagaimana nasib motor ini ke depannya nanti. Apakah SV650 akan discontinue atau tidak? Tapi ada sedikit bocoran dari forum otomotif luar yang menjelaskan ke depannya nanti SV650 dan GSX 8S akan dijual secara bersamaan. Jadi kemungkinan kehadiran GSX 8S untuk sementara ini bukan sepenuhnya untuk menggantikan posisi SV650. Ibaratnya GSX 8S ini seperti platform yang benar-benar baru untuk mengisi kelas kosong yang ada di antara SV650 dan GSX S1000. Jadi posisinya dia ada di tengah-tengah ya. Dan kalau untuk kebutuhan balap, sepertinya Suzuki tidak akan membawa GSX 8S untuk di Moto America Twins Cup. Karena kalau dilihat dari kapasitas mesinnya ini emang sedikit offset ya, 776cc, yang dimana regulasi batas maksimalnya adalah 750cc untuk yang berpendingin cairan. Dan sampai sekarang, nama GSX 8S masih belum masuk daftar motor homologasi di Moto America Twins Cup. Jadi kemungkinan, Suzuki masih akan tetap menggunakan SV650 di kelas balapan ini. Oke, itu adalah sedikit pembahasan soal GSX 8S yang mungkin bisa jadi motor pembuka untuk era baru dari Suzuki. Kalau kalian mau revisi atau mau nambahin, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Nama saya Awang, stay safe and I'll see you in the next video. Peace!